Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua untuk ngebahas motherboard ini nih. Harga 3,3 jutaan aja, bahkan nggak nyampe 3,3 juta sih sebenarnya. Jadi gua masih bisa bilang 3,2 jutaan udah mendapatkan slot memori DDR5, bahkan bisa mencapai 7000 MHz lebih untuk kit XMP 3.0-nya atau bahkan menggunakan profile Expo. Ada 3 slot M.2 NVMe PCIe Gen 4, udah ada dedicated rear I/O, apalagi kalau bukan B760M PG Sonic dari ASRock. Ya, emang gue sebelumnya itu berencana untuk beli B660M PG Riptide, tapi menurut gue ternyata untuk saat-saat ini B660M PG Riptide udah nggak begitu menarik karena dengan harga segitu pesaingnya udah mulai bermunculan. Contohnya seperti B760M Gaming X kemarin, meskipun sedikit lebih mahal tapi mendapatkan tambahan di Wi-Fi 6E-nya. Cuma ASRock sebenarnya udah seperti ya udahlah biarin PG Riptide itu ada di B660M, dan untuk B760M-nya kita punya jagoannya lagi nih, mungkin si ASRock begitu. Dan mereka membawa IP Sonic the Hedgehog ya, yang dimana ini IP yang udah terkenal banget dari Sega, dari zaman dulu banget, dari zaman gua bocah juga gua udah sempat mainin itu game. Dan emblemnya semua nempel di motherboard ini. Kita cuci mata dulu kali ya untuk ngebahas desainnya seperti apa untuk B760M PG Sonic Wi-Fi ini. Kalau kita lihat secara desainnya memang kelihatannya motherboard ini tuh bener-bener penuh dengan gimmick ya. Tentunya pastinya dengan gimmick-gimmick dari karakter Sonic the Hedgehog. Nah, di sini sebenarnya untuk build quality dari coating-coatingnya itu udah cukup baik untuk di bagian cover di heatsink sini. Habis itu juga untuk di heatsink M.2, semuanya di bagian heatsink sini sebenarnya coatingnya udah cukup oke. Tapi menurut gua coating yang masih kurang oke itu justru ada di area PCB, dimana ini mungkin akan ngeletek ya. Jadi ini tuh bener-bener nggak ngepres ke dalam PCB gitu. Jadi kayak tatoan, tapi ini bukan stiker, tapi kalau gua kletek ini pasti bisa nih, dan mungkin lama-lama dia bakalan ngeletek gitu ya kalau misalkan kena panas atau apa gitu. Nah, abis itu juga yang menarik di sini sebenarnya adalah pemilihan warna, karena warnanya adalah putih, silver, dan biru, sehingga buat kalian yang pengen build dengan konsep warna putih menurut gua masih cukup oke, meskipun PCB-nya di sini bukan PCB berwarna putih ya, karena PCB berwarna putih juga mahal. Dan gua rasa di situ salah satunya ASRock untuk ngepangkas budgetnya. Mungkin juga salah satunya di bagian coating-coatingnya ini yang tidak terlihat premium. Lalu yang gua kira juga untuk gimmicknya itu di awal-awal gua kira nih untuk bagian ringnya itu adalah semacam kayak OLED atau kayak LED gitu, dia jadi baru nyala pas kita colokin atau kita hidupin motherboardnya, tapi ternyata tidak. Ini cuma sekedar hologram-hologram aja yang sebetulnya kalau dilihat dari satu angle itu kelihatannya ya nggak berubah apa-apa, apalagi kan PC dia nggak bergerak-bergerak juga motherboardnya gitu ya. Jadi menurut gua masih agak-agak kurang sih, tapi memang cara untuk bikin gimmick yang murah dan bisa ngejual motherboardnya dengan lebih terjangkau ya memang seperti itu. Bayangin kalau misalkan desainnya dibikin memang sangat-sangat premium sama ASRock untuk si PG Sonic ini, abis itu dijual lebih mahal, jadinya mungkin motherboard ini jadi nggak kelihatan worth it. Terus yang gua keluhkan lagi juga sebetulnya adalah di bagian Wi-Fi-nya. Iya, memang ini motherboard udah mendapatkan Wi-Fi 6 ya, include di dalam paket penjualannya. Tapi di sini Wi-Fi-nya dia nggak dedicated, tapi Wi-Fi-nya itu udah berbentuk card M.2 seperti ini. Jadi ada slot M.2, dia udah colokin ada kabel untuk antenanya ke belakang. Ini mengakibatkan jadinya PCIe lane itu udah kemakan dari sananya. Jadi untuk slot PCI Express yang ada di bagian bawah itu cuma PCI Express kali 1 aja, yang dimana untuk device PCI Express kali 1 ini udah jarang banget ditemuin di zaman sekarang, dan mungkin ini jadinya nggak kepake sama sekali alias useless. Cuma tenang aja karena di sini ASRock udah membayar itu dengan 3 slot M.2 NVMe PCIe Gen 4. Jadi semuanya di sini udah NVMe PCIe Gen 4 ya, baik itu yang di atas ataupun yang di bawah. Yang di bagian atas di sini menggunakan jalur dari CPU untuk PCIe lane-nya, lalu yang di bawah itu semuanya menggunakan jalur dari chipset. Semuanya udah ada heatsink dan juga udah ada thermal pad bawaannya, jadi nggak perlu khawatir. Tapi pemasangannya masih pakai baut, belum screwless seperti motherboard modern zaman sekarang. Yang menariknya lagi adalah di sini untuk slot PCI Express kali 16 itu dia udah PCIe Gen 5.
ini jarang ditemuin di kelas motherboard 3 juta kecil. Karena kalau kalian cari-cari di B660 atau mungkin B760 sekalipun, itu PCI Express kali 16-nya pasti masih PCIe Gen 4. Ya meskipun prakteknya untuk kartu grafis yang PCIe Gen 5 itu sebenarnya belum ada, tapi bisa dibilang ini salah satu fitur yang feature proof kali ya gua rasa. Kalau kalian pakai platform ini cukup panjang, karena ini udah DDR5 juga. Nah, keunggulan dari chipset B760 sendiri sebenarnya ada di memory controller, di mana untuk kalian yang menggunakan B760 dengan memori DDR5, itu kalian udah bisa mendapatkan rating memori yang jauh lebih tinggi daripada di B660 DDR5. Jadi di sini untuk slot memorinya juga kalian udah bisa menggunakan XMP 3.0 ataupun AMD Expo untuk profilnya, itu bisa mencapai 7000 MHz plus ya. Jadi ini memang udah jadi keunggulan tersendiri sebenarnya dari chipset B760. Tapi kalau misalkan kalian pakai platform yang DDR4 sebenarnya nggak ada beda sama sekali kok. Bahkan untuk tipe PCIe lane dari B760 ataupun B660 itu sebetulnya sama aja. Lalu kita lompat ke bagian konektor. Di sini dia menggunakan 2x8 pin ya. Jadi kalian sebenarnya bisa menggunakan 1x8 pin aja, tapi kalau kalian menggunakan 13900K dan power limitnya di unlock, gue sih menyarankan untuk colokin dua-duanya apabila CPU-nya high end. Tapi apakah VRM-nya kuat? Nanti kita bakalan cek di pengujian, karena pengujian gue nanti bakalan pakai Core i9 13900K. Kita cek dulu untuk VRM-nya ya. Di sini gua nggak bongkar lagi sih, gua nggak ngecek-ngecek lagi karena di lembar spesifikasinya ASRock mereka udah menerangkan dengan cukup jelas kalau VRM yang digunakan di sini adalah 12 plus 1 plus 1 phase. Jadi totalnya ada 14 phase dengan DRMOS 50 ampere. Ini totalnya memang 14 phase. Satu phase lebih rendah daripada B660M PG Riptide. Tapi untuk B660M PG Riptide itu dia VRM-nya menggunakan 48 ampere meskipun 15 phase. Sementara ini 14 phase tapi nya udah 50 ampere. Jadi udah cukup untuk mengakomodir Core i9 13900K seharusnya. Cuma yang agak sedikit dikhawatirkan memang adalah soal heatsink. Kelihatannya mungkin kayak gede ya heatsinknya. Padahal sebetulnya heatsink di sini kelihatan cukup pipih di area yang sebelah sini nih. Yang di bagian cover untuk I/O-nya ini. Ini sebenarnya bagian atasnya tipis banget dan ini sebetulnya motherboardnya cukup ringan meskipun kelihatannya ada heatsink yang besar. Jadi sebetulnya heatsinknya ini nggak yang proper banget sih, asal tempel aja. Mungkin bisa untuk nahan panasnya, tapi untuk menuju ke adem lagi apabila CPU-nya kembali ke idle, gua rasa nanti dia suhunya tuh bakalan agak lama turun suhunya. Di sini juga udah ada dedicated rear I/O di bagian back panelnya ini, dan ini juga cukup menarik karena rear I/O-nya ini juga jumlah USB-nya ada banyak. Total USB itu ada 8 dengan USB Type-C 3.2 Gen 2, ada LAN 2,5 Gbps, habis itu ada Wi-Fi 6E, ada output display juga, DisplayPort dan juga HDMI. Dan seperti biasa ASRock selalu menyediakan slot PS2. Di sini audionya sebenarnya masih standar-standar aja meskipun ada gimmick-gimmick berupa seperti Nahimic gitu ya. Lalu kita cek lagi ke bagian internal I/O-nya. Kalian di sini mendapatkan USB 3.2 juga untuk front panel dan juga USB 3.0. Untuk SATA-nya totalnya ada 4 seperti PG Riptide. Ini semuanya ada di area samping. Kalau kalian nggak pakai SATA sih sebenarnya nggak masalah, tapi kalau pakai ya mungkin agak sedikit kelihatan kabel SATA-nya gitu. Nah, lalu untuk slot fan di sini totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi untuk micro ATX sebenarnya slot fan-nya di sini cukup banyak. Jadi gua rasa banyak keuntungan yang didapatkan sih dari B760M PG Sonic Wi-Fi ini. Dan bahkan di bagian belakangnya, kalau kalian perhatiin, ini ada semacam kayak slot lagi. Apakah ini slot M.2? Bukan. Ini sebenarnya adalah slot untuk masang semacam kayak LCD gitu. Jadi LCD yang pakai kabel apa ya, bisa dibilang kabel fleksibel kali ya, yang tipis-tipis gitu yang biasanya kayak di laptop. Itu kalian bisa colokin di sini, dan ini jalannya itu di iGPU. Jadi sebenarnya ini slot yang agak-agak useless untuk PC desktop. Mungkin seharusnya ASRock ngasih slot lain aja di sini. Mungkin kasih untuk tombol clear CMOS, atau mungkin kasih tombol untuk flashback button atau Q Flash Plus semacam itu untuk update BIOS, karena masih absen di motherboard ini untuk tombol seperti clear CMOS dan juga tombol untuk flashback button atau tombol untuk update BIOS otomatis tanpa colok CPU, RAM dan sebagainya.
Tapi menariknya sih di sini udah ada LED indikator untuk postcode dan udah ditandain juga mana yang boot, mana yang VGA, mana yang RAM, mana yang CPU. Jadi ketahuan kalau misalkan ada salah satu komponen ini yang bermasalah dan kalian cukup gampang untuk melakukan troubleshooting. Dan posisinya juga di atas, jadinya kalau misalkan ini ditempatin di dalam casing, ngintip-ngintip tuh masih lumayan kelihatan lah. Jadi gua rasa kayaknya gitu-gitu aja kali ya. Oh, RGB juga di sini ada RGB-nya, tapi jujur aja gue kurang suka dengan RGB-nya karena di sini ASRock lagi-lagi selalu menempatkan RGB-nya tuh seperti lampu bohlam ya. Ada beberapa titik LED doang di sini yang jaraknya juga nggak dempet-dempet. Abis itu kayaknya ngejreng banget. Jadi gue menyebutnya ini bohlam RGB yang kecil ditempel di bawah sini gitu. Dan untungnya itu bisa dimatiin lewat BIOS dan nanti kita akan cek BIOS-nya setelah ini ya. Gue rasa segitu aja sih kayaknya yang bisa gue bahas untuk fisiknya. Kalian bisa cuci mata lagi lewat websitenya ASRock kalau kalian pingin ngelihat ada apa aja sebenarnya di dalam sini ya, karena semuanya ada di dalam situ. Oke, kita akan mulai untuk pengujiannya, dan sebelum pengujian kita akan cek BIOS-nya dulu seperti apa ya. Semua pengujian gue akan lakukan dengan Intel Core i9 13900K. Kita langsung siksa aja apakah motherboard ini mampu menjalankan Core i9 13900K. Oke, mari kita cek dulu ya untuk BIOS-nya. Ini adalah tampilan awalnya untuk B760 MPG Sonic. Jadi ada ornamen Sonic the Hedgehog-nya juga di sini. Lalu kita masuk ke main menunya. Di sini ada informasi mengenai hardware yang kita pakai. Dan ini adalah bagian di OC Tweaker. Ada Vcore Compensation, itu ada level 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk voltase gitu sih. Dan base frequency boost di sini kalian bisa atur PL1-nya mau ditinggiin atau direndahin, dan maksimalnya itu ada di 235 watt. Ini hanya untuk base frequency boost ya. Beda dengan power limit, karena di dalamnya nanti kalau kita masuk ke CPU configuration, itu sebenarnya di bagian bawah ada lagi. Di sini untuk pengaturan P-core, lalu ada pengaturan E-core juga. Dan di bawahnya tuh baru ada long duration power limit. Nah, di sini kalian baru ngeset power limitnya secara manual. Kalian bisa ketik 4095 apabila pingin unlimited. Lalu untuk long durationnya dibiarin auto aja nggak apa-apa selama short duration power limit dan long duration power limitnya angkanya sama. Karena kalau angkanya sama, otomatis itu durasinya juga otomatis sama aja seperti nggak ada gitu. Lalu ada CPU Core Unlimited Current Limit. Ini untuk di bagian VRM-nya sih dibikin unlimited atau enggak, dan kita bakalan unlock dan bikin unlimited semua di sini untuk pengujiannya. Nanti ada juga yang untuk default untuk dari Core i9 13900K itu seperti apa ya. Di sini ada settingan memori di sini untuk Expo, karena gue menggunakan kit memori yang Expo. Kalau misalkan memorinya XMP, nanti dia di situ tulisannya XMP 3.0 ya. Jadi tergantung kit memori yang kalian pakai. Di bawahnya itu ada pengaturan timing. Kalian bisa overclocking memori di motherboard ini. Karena untuk memori masih tetap di unlock, tapi kalau CPU kalian nggak bisa melakukan overclocking meskipun kalian menggunakan CPU K series. Lalu juga di bagian advance ini ada fitur RGB LED. Kalian bisa matiin RGB-nya kalau nggak seneng dengan LED RGB-nya yang kayak bohlam gitu. Jadi tinggal matiin aja di situ. Semisal kalian kurang suka dan pingin menggunakan RGB-RGB-an dari RGB header-nya, RGB header bakalan tetap aktif apabila kalian mematikan LED yang ada di dalam BIOS. Di sini juga di bagian tools itu ada polychrome RGB. Jadi kalian bisa atur sebetulnya untuk RGB-nya itu lewat polychrome RGB ini langsung dari dalam BIOS. Menariknya sih polychrome RGB-nya ini yang di dalam BIOS dia udah bentuknya udah UEFI yang bagus gitu ya. Jadi udah ada tersedia banyak profil juga. Jadi menurut gua nggak perlu lagi untuk install polychrome RGB di dalam OS, karena menurut gue lebih enak setting di dalam BIOS aja, jadi pas lagi booting juga dia udah langsung sinkron. Karena itu bisa di-apply to all apabila kalian ingin sinkron ya. Dan untuk pengujian VRM-nya, di sini karena ASRock nggak memiliki sensor suhu untuk MOSFET ataupun VRM-nya, maka dari itu gue menggunakan thermocouple, dan thermocouple-nya ini untuk kabelnya itu gue selipin ke MOSFET, jadi gue jepit dia di bagian chip MOSFET dan juga heatsinknya, sehingga gue bisa mendapatkan temperatur dari MOSFET-nya ini. Ya meskipun ini gue rasa nggak bakalan 100% akurat-akurat banget, mungkin selisih 5 derajat. Pengujian ini bakalan gue lakuin dengan dua metode ya. Pertama itu dengan power limit default dari Intel,
yang dimana Core i9 13900K itu punya power limit di angka 125 Watt untuk PL1-nya dan 253 Watt untuk PL2-nya. Lalu untuk pengujian selanjutnya adalah melepas power limitnya atau power limit unlimited, jadi 4096 Watt tercatatnya untuk di HW Info ataupun di BIOS-nya, dan ini bakalan kelihatan nanti CPU package power-nya itu bakalan jalan berapa. Oke, kita masuk aja ke pengujian yang pertama untuk CPU package power dulu. Di sini untuk CPU package power, untuk power limit dari spesifikasi Intel ini berjalan sesuai ya. Jadi di awal itu masih bisa memberikan 253 Watt, 250 Watt sekian. Habis itu setelah hampir 1 menit dia baru turun di sekitar 125 Watt konstan. Ada naik turun tapi itu karena Cinebench R23-nya dia looping dan sempat ada jeda beberapa detik. Habis itu dia baru lanjut load lagi. Tapi kalau kita lihat di sini chart yang untuk power limitnya dilepas, ini kita udah bisa mendapatkan power limit di angka kurang lebih sekitar 300 wattan lah. Jadi sebetulnya ini bukan karena motherboardnya, tapi dikarenakan suhu CPU-nya untuk jalan di 300 watt lebih ini, 320 watt sampai dengan 300 watt paling turunnya, dia itu suhunya udah jalan di junction temperatur, jadinya udah bakalan naik turun banget di range segituan. Mungkin kalau ambience gua itu jauh lebih dingin lagi, sebetulnya cooling ini mampu menahan di angka 350 watt. Kalau kita lihat di HW Info juga di sini untuk peaknya, maksimumnya itu dia bisa memberikan power di angka 334 watt ya. Jadi ini udah sangat-sangat tinggi. Tentunya kita juga harus ngecek untuk clock speed P-core-nya itu seperti apa. Pas lagi jalan default, ini CPU 13900K-nya dia bisa berjalan di sekitar 5 GHz untuk turbo boost-nya. Habis itu untuk all-core-nya dia jalan di sekitar 4 GHz aja. Ini bisa diwajarkan karena ketika kita load all-core dia bakalan jalan di 125 Watt. Sementara apabila kita menggunakan power limit yang udah kita lepas, itu untuk all core-nya clock speed-nya bisa berjalan sekitar 5 GHz lebih, 5,1 bahkan bisa, dan untuk turbo di awal-awal itu dia bisa mencapai angka hampir 5,5 GHz. Jadi ini juga udah sangat-sangat baik dan udah bisa menghandle performanya dengan beres ya, bisa kita bilang, baik itu default untuk 13900K-nya ataupun kita lepas power limitnya. Dan ini juga bisa dibuktikan dengan hasil skor Cinebench R23 yang gue jalankan selama 20 menit throttle test. Jadi ini bukan skor yang kita jalanin sekali aja ya, tapi skornya itu baru muncul setelah dia looping selama 20 menit. Di sini skornya masih bisa dibilang cukup tinggi dan bahkan sangat tinggi. Untuk default dia benar-benar konstan banget karena memang kemampuan dari Core i9 13900K skor di Cinebench R23 itu rata-rata di 28.000 sampai dengan 29.000. Tapi untuk kita looping selama 20 menit apabila power limitnya kita lepas, ini skornya harusnya bisa mencapai angka 38 ribuan sih, tapi di sini dia menyentuh angka 35.700 sekian, dan ini penyebabnya bukan karena motherboardnya, melainkan seperti yang gue bilang tadi, karena ini looping selama 20 menit, apalagi CPU-nya jalan di 100 derajat Celcius terus, maka dia bakalan ada degradasi performance gitu, bakalan ada throttle-throttle-nya. Jadi di sini mendapatkan angka rata-rata ini yang disebutkan adalah 35.723. Nah, bagaimana dengan suhu VRM-nya? Di sini gue akan langsung kasih lihat bukan chart ya, tapi langsung aja dari thermocouple-nya. Untuk idle itu ada di sekitar 32 derajat Celcius. Mungkin kalau selisih 5 derajat mungkin ini seperti 35 atau 36 derajat Celcius lah, sesuai dengan suhu badan gitu ya, anget-anget dikit. Lalu ini pengujian saat power limitnya dilepas ketika menjalankan Cinebench R23 throttle test selama 20 menit tadi. Ini pas udah masuk di menit ke-18 atau di menit ke-19, kalian bisa lihat untuk suhu VRM-nya udah menyentuh di angka 86 derajat Celcius. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa heatsinknya yang agak pipih ini menyebabkan meskipun power phase-nya tinggi, suhu VRM-nya udah termasuk tinggi juga. Jadi belum tentu kalau VRM-nya itu power phase-nya banyak, dia bakalan auto VRM-nya jadi adem kalau lagi ngasih load tinggi. Belum tentu seperti itu, tergantung heatsinknya juga. Tapi angka 80 derajat itu adalah angka yang sangat normal untuk VRM ataupun MOSFET ya, karena bisa berjalan sampai 115 bahkan, atau mungkin bahkan ada yang 120 derajat juga, dia baru throttle dan ngasih performance drop untuk CPU-nya. Tapi kalau 13900K-nya itu jalan default aja,
ini VRM-nya sangat-sangat adem. Dia cuma jalan di sekitar 56-57 derajat Celcius. Ini masih adem banget sih. Jadi untuk 13900K jalan default itu benar-benar aman. Dan untuk dilepas power limitnya, selama itu bukan 13900K, mungkin Core i5 13500 atau Core i7 13700K. Ya pokoknya di bawah Core i9 13900K lah. Itu kalian masih aman banget untuk dicolokin ke B760M PG Sonic ini. Jadi kalau dibilang ini VRM-nya superior atau enggak, sebetulnya di range harga segini bukan yang superior. Gue bisa bilang yang superior tetap B660M PG Riptide karena harganya kan masih di range 2 jutaan ya. Tapi dengan memberikan special edition dan beberapa gimmick bukan berarti ASRock meninggalkan aspek performa untuk penggunaan CPU yang ada di dalam motherboardnya. Dan kita harus apresiasi ASRock untuk itu. Oke, sebelum gua masuk ke kesimpulan, gua akan kasih tahu dulu juga untuk paket penjualan yang kalian dapatkan dari B760M PG Sonic Wi-Fi ini. Kalian sebenarnya dapatnya, sayangnya ini agak standar untuk special edition. Kalian cuma dapat antena Wi-Fi yang dimana itu memang harus. Kalian akan mendapatkan kabel SATA yang memang itu harus, dan juga ada baut M.2 yang memang harus. Lalu dapat kabel strap, dan ini nggak ada spesialnya tapinya, meskipun dikasih gimmick kayak ginian. Seharusnya gimmicknya ada Sonic-Sonicnya. Itu menurut gue input untuk ASRock. Nah, kalau gue simpulkan untuk B760M PG Sonic Wi-Fi ini adalah motherboard special edition yang mencoba menghadirkan gimmick, tapi sebetulnya tidak gimmick-gimmick amat, sehingga motherboard ini masih bisa dijual dengan harga yang terjangkau dengan fitur yang memang no gimmick-gimmick. Di sini punya VRM yang udah cukup mumpuni di kelasnya untuk menjalankan Core i9 13900K, bahkan apabila 13900K-nya itu power limitnya di unlock. Jadi kalian gak usah tanya lagi, kalau pakai 13500 gimana? Kalau pakai 13700 gimana? Gua udah coba yang paling tinggi, ya. Slot ekspansi juga di sini benar-benar diistimewakan sama ASRock. Contohnya seperti di Rear I/O yang jumlah USB-nya banyak dan bahkan USB Type-C masih tersedia di Rear I/O. Lalu juga NVMe PCIe Gen 4 yang totalnya ada 3 biji di kelas motherboard chipset tengah seperti ini. Meskipun emang untuk slot PCI Express di bagian bawah harus direlakan karena Wi-Fi-nya nggak dedicated tertanam di motherboard. Lalu juga yang menarik lagi selain soal performanya adalah ya adanya indikator kali ya. Ini menurut gue juga menarik. Habis itu DDR5. Dan kalau kalian cari di kelas B660 high-end sekalipun harganya 3,8 juta, kayaknya fiturnya belum tentu selengkap ini loh. Ini kayaknya B660G dari ROG Strix bakalan terancam sih gue rasa dengan si B760M PG Sonic ini. Karena bisa unlock power limit juga. Fiturnya lengkap, Rear I/O-nya lengkap. Selama kalian nggak menggunakan capture card untuk slot PCI Express di bawah sini, menurut gue motherboard ini sangat-sangat oke dan layak untuk dibeli. Hati-hati calon boy.